Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-93. Dan di hari yang 93 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 2 Samuel pasal 16 sampai dengan pasal yang ke-18. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 2 Samuel pasal 16 sampai dengan pasal yang ke-18. Pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-16 dengan judul perikop Daud bertemu dengan Ziba. Jadi pada perikop ini diceritakan ketika Raja Daud sudah melewati puncak, maka datanglah Ziba, hamba Mephiboset, untuk mendapatkan Daud. Ziba ini membawa 2 pasang keldai, berbagai jenis kue-kue dan makanan, dan juga sebuyung anggur bagi raja. Kemudian berkatalah Raja Daud kepada Ziba, "Di manakah Mephiboset?" Dan Mephiboset ini mengatakan bahwa si Ziba ini tidak mau pergi untuk mendapatkan raja karena berkata bahwa inilah saatnya orang-orang Israel akan mengembalikan tahta kerajaan Saul kepada aku. Dan mendengar perkataan ini, maka raja berkata kepada Ziba, "Mulai hari ini segala sesuatu yang menjadi milik Mephiboset aku berikan menjadi milikmu." Kemudian Ziba pun dengan senang hati mengatakan, "Terjadilah apa yang raja katakan demikian. Biarlah aku mendapat kasih di mata raja dan aku tunduk." Kemudian masih di pasal 16 dengan judul perikop Shimei mengutuki Daud. Jadi diceritakan ketika Raja Daud sudah sampai ke Bahurim, maka keluarlah salah satu daripada kerabatnya kaum Saul bernama Shimei bin Gera. Kemudian dari seberang gunung, Shimei bin Gera ini mengutuki Daud dan orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan dia, dengan mengatakan, "Nyalah engkau orang Dursila, penumpah darah Saul. Hari ini engkau mengalami dirundung malapetaka karena anakmu sendiri Tuhan izinkan untuk mengambil tahta daripada engkau." Dan terus saja ia mengutuki Daud dari seberang gunung. Dengan hal ini, maka Abisai berkata kepada Daud, "Mengapa anjing mati itu menghina Tuanku? Izinkan aku menyeberang untuk memenggal kepalanya." Tetapi Daud berkata kepada Abisai, "Apa urusanku dengan engkau anak-anak Zeruya? Biarlah dia mengutuki. Kali saja memang dia mengutuki ini karena perintah Tuhan." Dan Daud beserta dengan orang-orangnya tetap melanjutkan perjalanannya, sedangkan Shimei terus mengutuki dari seberang lereng gunung sambil menimbulkan debu yang sangat mengganggu Daud beserta dengan orang-orangnya. Kemudian masih di pasal 16 juga, kita lanjutkan dengan perikop Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Jadi Husai ini yang tadi telah disuruh pulang oleh Raja Daud akhirnya masuk ke Yerusalem bersamaan dengan masuknya Absalom, Ahitofel dan orang-orangnya ke dalam istana, ke dalam Yerusalem. Dan setelah si Husai ini memberikan salam kepada Absalom, maka Absalom berkata kepada Husai, "Inikah sifat pembalasan yang kau berikan kepada sahabatmu itu, hai Husai?" Tapi Husai berkata bahwa hiduplah raja, aku hanya melayani orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang yang dipilih oleh rakyat. Lagi pula Tuan Absalom ini adalah anak raja sendiri. Jadi kepada siapakah aku memperhamba diriku kalau bukan kepada anak daripada Raja Daud. Dan setelah ada di Yerusalem di istana, maka Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel langkah apa yang akan dilakukan. Dan Ahitofel ini memberikan saran kepada Absalom supaya Absalom ini meniduri semua gundik-gundik yang ditinggalkan oleh Raja Daud di istananya, dengan maksud dan tujuan supaya Absalom ini dibenci oleh Raja Daud. Dan apabila ini terjadi, maka orang-orang yang mengikut Absalom ini hatinya makin dikuatkan. Dan ide ini dipandang baik oleh semua orang-orang di Israel, para tua-tua Israel, dan juga ide ini dipandang baik juga oleh Tuhan, karena sepertinya ini adalah pembalasan daripada apa yang Tuhan katakan pada nubuatan-nubuatan sebelumnya, di mana Tuhan mengatakan bahwa engkau melakukan atau mengambil istri Uria secara tersembunyi, tapi aku akan membiarkan atau memberikan istrimu ditiduri oleh orang lain di depan oleh orang Israel. Jadi ini satu buah penggenapan daripada nubuatan yang sebelumnya. Jadi demikianlah disiapkan atau dikembangkan satu buah tenda di atas suatu istana, dan Absalom meniduri gundik ayahnya di depan mata seluruh orang Israel. Kemudian kita lanjutkan di pasal 17 dengan judul perikop Nasihat Ahitofel digagalkan nasihat Husai. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa Ahitofel ini memberikan ide kepada Absalom dan meminta kepada Absalom untuk diperlengkapi 12.000 orang terpilih untuk mengejar Daud. Karena menurut Ahitofel lebih baik
saya bersama dengan 12 orang ini menyergap Daud dan orang-orang yang sudah kelelahan. Dan apabila nanti saya menyergap Daud beserta dengan orang-orang yang kelelahan, maka saya percaya bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Daud ini akan melarikan diri, dan saya bisa membunuh Raja Daud dengan tangan saya sendiri dan membawa sisa rakyat itu kepada Absalom, seperti orang membawa pengantin wanita kepada pengantin pria. Dan hal ini dipandang baik oleh Absalom beserta dengan tua-tua yang ada di Israel. Tetapi karena di situ masih ada Husai, maka berkatalah Absalom kepada para tua-tua. Coba kita dengarkan apa pendapat Husai. Dan setelah Husai diperhadapkan dengan Absalom, maka berkatalah Husai dan mengingatkan Absalom bahwa perhatikan baik-baik bahwa Daud ini beserta dengan orang-orangnya ini adalah pasukan sejati. Mereka ini orang-orang yang gagah perkasa dan pasukan dan menjadi prajurit dari masa mudanya. Dan hari ini mereka ini adalah orang-orang yang sangat sakit hati, seperti beruang yang kehilangan induk. Dan tentu saja Daud bersama dengan orang-orangnya hari ini tidak tidur begitu saja. Mereka sedang berjaga-jaga dan bersembunyi di salah satu liang. Dan kalau nanti terjadi penyerangan dan orang Israel terpukul kalah, maka kekalahan ini akan menjadi bumerang buat Absalom dan orang-orang Israel, karena itu akan nanti mematahkan semangat mereka. Oleh karena itu saya menyarankan supaya seluruh orang Israel dikerahkan pasukannya seperti pasir di laut banyaknya, kemudian bersama-sama menyergap Daud dan orang-orangnya bagaikan embun menyergap. Dan apabila nanti tidak melarikan ke salah satu kota, maka kita akan mengikat kota tersebut, menyeretnya hingga ke dalam sungai, sehingga tidak ada satu batu pun berdiri di antara batu yang lain. Absalom bersama tua-tua Israel memandang bahwa kali ini idenya Husai ini jauh lebih baik, sehingga akhirnya Absalom mengikuti ide atau saran daripada Husai. Dan hal ini memang sengaja dirancangkan Tuhan supaya mendatangkan celaka bagi Absalom. Setelah itu, maka Husai ini berkata kepada Zadok dan Abyatar untuk menyampaikan pesan kepada Daud di padang gurun. Dan pesan ini disampaikan melalui anak-anak mereka, yaitu Ahimaaz dan Yonatan, melalui seorang budak kecil yang disampaikan ke kota En-Rogel. Dan ternyata hal ini diketahui oleh salah satu anak kecil, kemudian melaporkannya kepada Absalom. Oleh karena itu, Absalom menyuruh orang untuk memburu kedua orang ini. Kedua orang ini akhirnya bersembunyi di salah satu rumah perempuan di Bahurim. Dan perempuan ini akhirnya menyembunyikan Ahimaaz dan Yonatan di bawah sebuah sumur dan menutup sumur tersebut dengan kain penutup dan juga butiran-butiran gandum di atasnya. Sehingga begitu orang-orang yang disuruh Absalom ini datang untuk mencari Yonatan dan Ahimaaz, si perempuan ini mengatakan bahwa dia telah menyeberangi sungai. Kemudian pulanglah orang-orang Absalom. Dan setelah itu Ahimaaz dan Yonatan ini sampai kepada Daud, dan Ahimaaz dan Yonatan ini menyampaikan pesan kepada Raja Daud dan orang-orangnya supaya jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan di pinggir sungai. Oleh karena itu Daud bersama dengan orang-orangnya menyeberang dari Yordan dan masuk ke dalam kota Mahanaim. Dan sesampainya di Mahanaim, maka datanglah orang-orang Sobi bin Nahas dari Raba, kemudian ada Ma'akabi Amiel dari Lodebar, kemudian Barzila orang Gilead. Mereka ini membawa berbagai jenis bahan makanan, tempat tidur, dan kemudian memasak bagi Raja Daud beserta dengan orang-orangnya, karena semua orang-orang yang bersama dengan Daud ini sangat kelelahan sekali. Kemudian kita lanjutkan di pasal 18 dengan judul perikop Absalom terpukul kalah dan mati. Kemudian Daud ini memeriksa pasukannya dan kembali membentuk pasukan 1000 dan pasukan 100. Setelah itu Daud ini membagi 3 pasukannya di bawah 3 penguasaan orang-orang. 1/3 itu di bawah kuasanya Yoab, kemudian 1/3 lagi di bawah kuasa Abisai adiknya Yoab, kemudian 1/3 lagi di bawah kuasa Itai. Dan juga Daud ini mengatakan bahwa dia akan pergi bersama-sama dengan mereka untuk berperang. Tetapi tentara-tentara itu mencegah Daud untuk ikut berperang, karena mengatakan apabila nanti Daud akan pergi berperang, maka orang-orang atau musuh itu akan fokus untuk mengejar Daud. Dan apabila Daud nanti mati, sangat repot sekali, karena Daud ini jauh lebih berharga bahkan dibanding 10.000 pasukan-pasukan yang ada. Dan oleh karena itu Daud ini memutuskan untuk tinggal di Mahanaim dan melepas pasukannya untuk pergi berperang melawan Absalom bersama dengan orang-orang Israel. Kemudian terjadilah pertempuran antara orang-orang Daud melawan Absalom bersama dengan orang Israel di hutan Efraim. Pada hari itu pertempuran sangat begitu dahsyatnya sampai yang tewas itu mencapai 20.000 orang. Tetapi jumlah korban ini sebagian besar disebabkan oleh keadaan hutan Efraim
Jadi hutan Efraim ini memakan lebih banyak korban dibanding daripada orang yang mati kena pedang. Dan terjadilah pada pertempuran ini, Absalom ini tersangkut di antara jalinan dahan-dahan pohon terbanting. Dan setelah pasukan orang-orang Daud melihat hal ini, maka mereka menyampaikan kepada Yoab. Dan Yoab mengatakan, kenapa cuma dilihatin, kenapa nggak dibunuh? Kalau tadi dibunuh mungkin aku bisa kasih kamu hadiah. Tapi orang ini mengatakan, sedang aku sendiri mendengar bahwa Raja Daud melarang kita untuk membunuh Absalom. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Nanti bukan dapat hadiah, malah aku mati. Dan Yoab ini mengatakan, banyak ngomong kamu. Kemudian si Yoab ini pergi untuk mendapatkan Absalom dan membawa 3 tongkat, kemudian menghujamkannya ke tubuh Absalom. Dan tidak itu saja, orang-orang Yoab ini ada 10 orang datang dan memukuli Absalom hingga mati di sana. Dan setelah Absalom ini mati, maka Yoab ini meniup sangkakala, memberikan tanda kepada pasukan-pasukannya supaya berhenti berperang. Dan setelah mengetahui bahwa Absalom mati, maka orang-orang Israel melarikan diri dari medan pertempuran tersebut. Kemudian masih di pasal 18 dengan judul perikop, kabar kematian Absalom. Dan setelah pertempuran selesai, maka Ahimaaz bin Zadok meminta izin kepada Yoab untuk menyampaikan kabar kemenangan ini kepada Raja Daud. Tetapi Yoab mengatakan, untuk kali ini bukan engkau yang menyampaikannya. Jadi Yoab ini memilih salah seorang Etiopia untuk berlari memberitahukan kabar ini kepada Raja Daud. Tetapi si Ahimaaz ini tetap berkeras gitu untuk minta izin supaya dia menyampaikan kabar ini kepada Raja Daud. Dan oleh karena itu akhirnya Yoab mengizinkan Ahimaaz ini untuk berlari menyampaikan kabar ini kepada Raja Daud. Dan Ahimaaz ini seorang pelari yang sangat cepat dan dia memotong jalan sehingga Ahimaaz ini sudah nyampe duluan dibanding orang Etiopia tersebut. Dan waktu itu Raja Daud sedang ada di pintu gerbang, sementara penjaga melihat ada satu orang yang datang berlari mendapatkan mereka. Dan pasukan ini berkatakan, aku melihat ada satu orang yang berlari mendapatkan kita. Dan Raja Daud berkata, itu tanda yang baik. Tetapi belum juga salah satu orang ini nyampe, maka pengawal ini kembali berteriak, aku melihat ada satu orang lagi. Dan kembali Raja Daud mengatakan, itu pun pertanda baik. Kemudian sampailah Ahimaaz kepada Raja Daud, kemudian menyembah dan berkata kepada Raja Daud, terpujilah Tuhan Allahmu yang menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangan untuk melawan engkau. Kemudian berkatalah Raja Daud kepada Ahimaaz, selamatkah Absalom, orang muda itu? Kemudian Ahimaaz mengatakan, aku melihat ada satu buah kerumunan besar, tapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu Raja Daud mengatakan, menepilah. Kemudian masuklah orang Etiopia. Etiopia ini juga mengatakan bahwa selamat Raja karena Tuhan telah memberikan keadilan kepadamu. Kemudian kembali lagi Raja Daud bertanya kepada orang Etiopia ini, selamatkah Absalom, orang muda itu? Kemudian berkatalah orang Etiopia tersebut kepada Raja Daud, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku Raja, dan setiap orang yang bangkit melawan tuanku Raja. So, itulah dia Bible Summary kita untuk kitab 2 Samuel, pasal yang ke-16 sampai dengan pasal yang ke-18. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita di video berikutnya.